Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Panitia Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang saya hormati Bapak Hendro Nur Susilo SPD selaku instruktur kami pada Guru Mengajar untuk Nusantara kelompok Syut Nyadin. Yang saya hormati Ibu Martinisasi Wiji Putri SPD dan Ibu Masruroh SPD selaku host dan moderator pada Vikon kali ini, serta Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dengan menggunakan aplikasi SAC sebagai media pembelajaran interaktif. Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah sebuah proses reproduksi alami yang dilakukan oleh makhluk hidup, tidak terkecuali itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Proses ini memiliki banyak tujuan, salah satunya itu agar makhluk hidup ini tidak punah sehingga dapat mempertahankan spesiesnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah satu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah spesiesnya agar tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup dan bergenerasi serta menghasilkan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Pada perkembangbiakan pada tumbuhan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara generatif ini ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan baru yang disebabkan oleh proses penyerbukan. Proses penyerbukan merupakan suatu kondisi di mana jatuhnya serbuk sari yang ada di dalam tumbuhan jantan kepada kepala putik bunga yang ada di dalam tumbuhan betina. Alat untuk melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunganya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa alat perkembangbiakan secara generatif itu adalah tumbuhan yang berbunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga itu sendiri. Perkembangbiakan generatif tadi sudah saya sebutkan bahwa diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Jika pembuahan berhasil, biji akan terbentuk. Biji akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, bisa kita lihat pada tampilan layar di sini ada salah satu contoh bunga yang sempurna. Bunga sempurna di sini terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dan dasar bunga. Nah, kita lanjut pada alat perkembangbiakan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan generatif ini terdiri dari dua, yaitu alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari, sedangkan alat perkembangan biakan betinanya itu adalah putik. Jadi prosesnya tadi itu ketika benang sari jatuh di atas kepala putik maka akan terjadi proses penyerbukan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan generatif ini biasa juga dinamakan dengan perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Kemudian proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala bunga itu sendiri. Penyerbukan sendiri ini biasa pula dinamakan dengan penyerbukan secara tertutup. Mengapa? Karena kondisi bunga dalam keadaan belum mekar sehingga putik dan benang sari yang sudah matang secara bersamaan akan melakukan penyerbukannya sendiri di dalam bunganya sendiri, contohnya bunga telang dan bunga turi. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga.
penyerbukan tertangga di sini terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, berbeda tadi dengan penyerbukan sendiri tadi dinamakan dengan penyerbukan tertutup, sedangkan pada penyerbukan tetangga ini dinamakan dengan penyerbukan terbuka. Mengapa? Karena kondisi putik dan serbuk sari yang sudah masak secara bersamaan akan melakukan penyerbukannya dalam satu pohon, misalnya terdiri dari beberapa bunga. Misalnya di bunga A sudah matang putiknya dan di bunga B sudah matang serbuk sarinya, maka akan terjadilah proses penyerbukan. Contohnya itu bunga jagung. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Nah, penyerbukan silang ini banyak terjadi di sebagian besar tumbuhan, baik itu di pohon jagung, pohon gandu rasa, rumput, dan pohon-pohon zaitun lainnya. Jadi penyerbukan silang di sini terjadi ketika organ jantan dan betina yang akan melakukan penyerbukannya di dalam bunganya. Nah, kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Jadi penyerbukan bastar sini terjadi apabila sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun varietasnya berbeda. Penyerbukan bastar di sini adalah ketika serbuk sari menempel dari satu bunga pada kepala putik yang berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda dan hanya dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Kalau diistilahkan pada silsilah keluarga mungkin lebih mengarah ke sepupu satu kali, misalnya biasa kita sebut dia bisa melakukan penyerbukannya di situ. Kemudian kita lanjut ke perantara penyerbukan. Nah, perantara penyerbukan itu bisa dilakukan oleh 4 perantara. Yang pertama itu serangga. Serangga itu bisa berupa kupu-kupu, lebah madu, kumbang, burung, dan serangga lainnya. Ketika serangga tersebut singgah dan hinggap di bagian bunga yang tujuannya untuk menghisap sari madu, tanpa sengaja kakinya menginjak serbuk sari yang menyebabkan ratusan serbuk sari itu melekat pada kakinya. Dan ketika serangga tersebut akan pindah pada bagian kepala putik lainnya untuk menghisap sari madu yang lain, maka serbuk sari yang tadi melekat pada kakinya akan berjatuhan dan menempel pada kepala putik dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, disitulah akan terjadi proses penyerbukan bunga oleh serangga. Kemudian perantara manusia sama tadi dengan manusia di sini dengan secara sengaja mengambil putik dan menempelkannya pada benang sari yang sudah matang secara bersamaan yang berguna untuk melakukan proses penyerbukan. Kemudian angin. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin ialah tumbuhan yang serbuk sarinya kering dan ringan, juga mahkota bunganya kecil seperti jagung dan rumput-rumputan. Kemudian yang dapat dilakukan air. Sudah jelas ini bahwa air berarti habitatnya itu berada di dalam air, misalnya hidrilla. Kemudian kita ke tumbuhan vegetatif. Berbeda tadi dengan perkembangbiakan secara generatif tadi adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif di sini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya saja. Jadi makhluk hidup baru atau keturunannya itu berasal dari bagian tubuh induknya saja. Oleh karenanya hanya melibatkan satu induk, makhluk hidup baru yang dihasilkan memiliki sifat biologis yang mirip dengan induknya. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif itu pula dibagi menjadi 2,
yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Vegetatif alami di sini didefinisikan bahwa ia mampu melakukan proses reproduksinya tanpa bantuan makhluk hidup lainnya seperti manusia maupun hewan. Nah, kalau misalnya nanti vegetatif buatan, dia dapat melakukan proses reproduksinya dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Nah, kita fokus pertama pada vegetatif secara alami. Vegetatif secara alami ini sendiri dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu dengan umbi batang. Yang dimaksud dengan umbi batang adalah di mana akar dari tumbuhan akan menggelembung menjadi umbi. Umbi yang ada pada batang sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah kentang, ubi tanah, ketela, dan ubi jalar. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis di sini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Di dalam umbi lapis terdapat bagian cakram dan akar, sedangkan di ujung umbi lapisnya akan muncul daun. Contohnya adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Kemudian yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar di sini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara akar yang menggelembung menjadi buah seperti misalnya singkong, wortel, dahlia, dan lainnya. Kemudian akar tinggal. Akar tinggal ini sebenarnya adalah batang yang tertanam di dalam tanah dan kemudian menjadi buah, sedangkan di dalam buahnya inilah terdapat akar untuk mengambil makanan. Contohnya adalah lengkuas, kencur, jahe, kunyit, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah geragi. Perkembangbiakan dengan cara geragi adalah tumbuhan yang batangnya mendatar di permukaan tanah, kemudian batang tersebut akan menjadi tumbuhan baru karena juga bisa membentuk akar baru. Contohnya geragi ini adalah arbe, rumput teki, dan stroberi. Kemudian yang keenam adalah tunas. Tunas ini merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya, biasanya sangat dekat. Tumbuhan ini hidup dengan rumputnya, misalnya tebu, pisang, dan bambu. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh bahkan bukan dari tumbuhan yang bertunas. Contohnya cocor bebek, cemara, dan sukun. Nah, kemudian kita beralih ke vegetatif secara buatan. Vegetatif secara buatan tadi ini perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Di sini khususnya manusia yang membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah mencangkok. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induknya. Hanya pada tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil saja yang bisa dicangkok seperti jambu, jeruk, mangga, dan lainnya. Cara perkembangbiakan dengan cara mencangkok ini adalah tanaman yang buah-buahan dikotil saja dan berkayu. Contohnya tadi sudah saya sebutkan seperti jambu, jeruk, mangga, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah menempel atau kolasi, merupakan cara untuk meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan potongan kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik. Contohnya itu mangga arum manis dengan mangga mana lagi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menyambung. Menjambung merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan penyambungan ini sama tadi, untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga dapatkan satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contohnya adalah durian, mangga, kopi. Kemudian yang keempat adalah stek. Stek di sini merupakan cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ini paling banyak dilakukan oleh manusia karena sangat mudah daripada cara perkembangbiakan vegetatif lainnya. Stek di sini bisa dilakukan dengan 3 bagian tumbuhan. Yang pertama itu daunnya, batangnya, maupun akarnya. Stek ini dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan dan kemudian menanamnya di tanah.
Begitu pula ketika daunnya ingin digunakan ataupun akarnya. Contohnya itu yang biasa di stek adalah pohon tebu, singkong, mawar, dan melati. Kemudian merunduk. Yang terakhir adalah merunduk. Seperti dengan namanya, tumbuhan yang dikembangkan dengan cara merunduk adalah dengan menanam tumbuhan yang merunduk dan kemudian tumbuhan tersebut menjadi akar. Contohnya adalah apel, selada air, dan anggur. Kemudian di sini saya memiliki video pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Bisa dilihat. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Perkembangbiakan Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Dengan rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan beruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih.
dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambak. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya pada wortel. Dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput teki. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan dua. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan satu dengan batang tumbuhan dua. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Demikian tadi video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kita masuk ke tahap evaluasi soal yang pertama. Makhluk hidup setiap hari bertambah banyak karena A. Hidup dan tumbuh dengan rangsangan, B. Berkembang biak, C. Peka, dan D. Tumbuh dan bergerak. Kita pilih B, jawaban benar. Kemudian nomor 2.
Bawang merah berkembang biak dengan bawang merah berarti umbi lapis, jawaban benar. Nomor 3, tanaman pada gambar di samping berkembang biak dengan menggunakan A. Tunas adventif. Kemudian yang kelima, perkembangbiakan dilakukan dengan cara menempelkan kulit yang bertunas pada batang pohon induk disebut mencangkok, jawaban salah. Kemudian perhatikan gambar berikut. Pada teknik mencangkok pertama tadi kita adalah memotong bagian tumbuhan yang memiliki kambium, seperti nomor 2 pertama. Kemudian mengikat atau menempelkan kain. Kemudian yang ketiga adalah mengikat. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 6, alat kelamin jantan adalah nomor 2. Yang ketujuh, kunyit berkembang biak dengan cara vegetatif alami menggunakan umbi akar. Salah. Kemudian 8, berikut ini yang bukan perkembangan secara vegetatif buatan adalah stek. Salah. Nomor 9, berikut ini cara perkembangan secara alami kecuali menempel. Benar. Kemudian nomor 10, apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh kepala bunga sendiri disebut penyerbukan sendiri. Kita lihat hasil jawabannya. Skor 70. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi tentang perkembangbiakan menggunakan aplikasi SAC. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Sekian, saya kembalikan ke Ibu moderator. Silahkan Ibu Masrurah.